Halo semua, kembali lagi di Adino Vlog. Been a long time aku nggak pernah buat video lagi, dan ini akan jadi video pertama aku setelah beberapa bulan belakangan. Meskipun dalam keadaan yang masih harus di rumah aja, semoga itu tidak akan membuat kita semua kehilangan harapan, karena masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Di video kali ini aku akan buat tentang perbedaan menjalani ibadah puasa antara di Aceh dan di kota lain. Kenapa aku tertarik untuk membuat video seperti itu? Karena untuk saat ini aku sudah tidak lagi tinggal di Aceh dan aku sudah pindah ke Medan karena urusan pekerjaan. Jadi aku rasakan langsung perbedaan ketika melaksanakan ibadah puasa di Aceh, kota kelahiranku, dan di kota lain. Dan ada banyak banget perbedaan yang aku rasakan, mulai dari culture-nya. Maka aku akan mereview beberapa perbedaan yang aku lihat secara langsung dalam melaksanakan ibadah puasa selama berada di Medan. Dan aku akan buat perbandingan apa sih perbedaan antara menjalani ibadah puasa di Medan dan di Aceh atau kota lainnya. Karena ini adalah pengalaman pertama aku menjalani ibadah puasa di kota lain. Yang pertama adalah hari megang, di mana hari megang ini sudah menjadi tradisi sejak zaman dahulu kala di daerah Aceh. Aku juga kurang tahu sih di daerah lain ada pelaksanaan atau perayaan hari seperti ini atau tidak, tapi kata teman-temanku yang di Medan katanya di sini namanya punggahan. Nah, aku sendiri nggak tahu punggahan itu seperti apa perayaannya karena aku nggak pernah merayakan. Tapi kalau hari megang itu ya, setiap keluarga atau setiap rumah itu biasa mereka kumpul satu keluarga besar. Mereka masak-masak, makan bersama keluarga, terus juga sungkeman. Nah, itu adalah pelaksanaan hari megang. Hari megang ini kalau di Aceh, apalagi kalau misalnya di kampung ya, di daerah pelosok, biasa mereka merayakannya 2 hari. Yang hari pertama itu adalah megang kantor, dimana kalau misalnya pegawai negeri, biasa setiap kantor itu pasti memberikan bantuan sembako atau daging yang dibagikan kepada setiap pegawainya ya, itu namanya megang kantor. Nah, yang kedua megang kampung. Megang kampung ini 1 hari sebelum puasa atau sebelum lebaran, dimana yang tadi aku bilang setiap keluarga pasti merayakannya dengan cara kumpul bersama keluarga besar, masak-masak, lalu makan bersama dan sungkeman untuk menyambut bulan Ramadan ataupun hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Next, yang kedua sholat taraweh. Nah, kalau untuk sholat taraweh ini aku ngelihatnya nggak terlalu jauh berbeda dengan yang aku rasakan di Medan. Kalau di Aceh itu ya, biasa hari pertama untuk pelaksanaan taraweh itu masjid pasti full banget. Bahkan kalau misalnya masjidnya itu yang kecil, kita nyaris nggak dapat tempat untuk sholat. Saking fullnya, bahkan sampai keluar juga ada yang sholatnya. Tapi jamaahnya bakalan menyusut semakin hari. Biasa dia 10 hari pertama itu full, 10 hari kedua udah mulai berkurang, 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri biasa itu juga semakin berkurang lagi karena ibu-ibunya pada buat kue di rumah. Kalau di sini sih yang aku lihat ya juga kurang lebih sama seperti di Aceh. Awal-awalnya masih rame yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, tapi semakin hari semakin berkurang karena kesibukan masing-masing. Yang ketiga, bangun sahur. Nah, kalau bangun sahur ini mungkin ada sedikit perbedaan yang aku rasakan antara berada di Medan dan di Aceh. Yang pertama, kalau di Aceh itu tradisi untuk membangunkan sahur ini nggak di semua daerah ada. Biasa itu hanya di daerah kampung-kampung atau pelosok yang masih memang kental budayanya. Biasa di setiap masjid pasti akan ada orang yang ngebangunin sahur dengan bahasa Aceh gitu. Katanya atau syairnya disusun sendiri. Itu biasa hanya ada di beberapa daerah tertentu. Tapi kalau untuk di kota udah jarang. Kalau di Medan, yang selama di sini, kebetulan juga kos-kosan aku memang dekat banget sama masjid. Jadi jam 3-an itu memang udah ngebangunin sahur dengan cara-cara yang unik. Nah, kalau di daerah lain kan ada tuh anak-anak biasa pada kumpul, terus mereka keliling kampung, jalan bawa pentungan, terus bangunin sahur. Kalau di Aceh biasanya cuma di musola doang, dan itu pun cuma di daerah tertentu karena nggak di semua daerah. Nah, kalau yang aku rasakan di Medan ini hampir sama kayak di Aceh, dan ada uniknya juga. Dari beberapa yang aku dengar ada yang pakai syair, ada yang marah-marah, mungkin nggak marah-marah, cuma mungkin lantang aja suaranya gitu, gak keras sehingga kesannya seperti orang marah-marah. Next, jalan-jalan setelah sholat subuh. Kalau di Aceh, zaman aku kecil dulu ya, biasa kita setiap sholat subuh itu pasti ke masjid dengan teman-teman aku. Dan setelah sholat subuh, kita biasa itu pulangnya jalan kaki, terus nggak langsung pulang ke rumah. Kita main-main dulu, jalan-jalan, keliling-keliling. Baru kalau udah mataharinya udah terbit, udah terang, kita pulang ke rumah.
tidur gitu. Next yang keempat ada tadarusan. Kalau di Aceh biasa di awal-awal puasa itu atau seperti yang aku bilang tadi 10 hari pertama pasti masjid masih bakalan penuh banget sama jamaah, baik yang untuk melaksanakan sholat sunnah atau sholat wajib itu pasti penuh banget. Dan di hari-hari pertama orang-orang yang bekerja, sekolah atau kuliah pun mereka menyempatkan diri untuk sholat di masjid dan tadarusan baca Al-Quran. Di Aceh memang pasti dapat perbedaan antara hari biasa dengan bulan Ramadan karena memang suasana hidup banget kalau bulan Ramadan itu. Kalau untuk di Medan sendiri sih aku nggak tahu ya apakah ada tadarusan di masjid-masjid atau enggak, karena selama di sini aku juga nggak pernah sholat wajib di masjid ya karena kerja. Paling aku sholat di masjid kalau misalnya memang lagi ada waktu untuk sholat di masjid aja, kalau enggak ya aku sholatnya di musola ataupun di kosan atau di mana yang bisa. Soalnya it's hard to explain. Selama di sini sih aku agak sulit untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah ya karena kesibukan gitu. Jadi biasa aku lebih memilih untuk sholat sendiri. Next yang kelima, suasananya. Kayak yang aku bilang tadi sebelumnya ya, kalau suasana Ramadan di Aceh itu pasti bakalan terasa banget, bakalan beda sama hari-hari biasa. Justru kebalikannya, selama aku tinggal di Medan, ini aku melihat bahkan bulan Ramadan ini ya sama seperti hari biasa, nggak ada perbedaannya bagi aku ya, karena aku melihat di sini kayak warung-warung masih pada buka. Kalau misalnya di Aceh sih, kalau harus wajib ditutup dan baru boleh beroperasi kembali di sore hari atau malam hari. Jadi dari pagi sampai siang hari itu dilarang buka warung kopi, dilarang buka warung nasi atau apapun yang menjual makanan. Kecuali supermarket yang memang brand besar ya kayak Indomaret, Alfamart, itu kan mereka memang memenuhi kebutuhan harian. Jadi mereka diizinkan beroperasi karena memang orang yang belanja ke supermarket seperti itu nggak hanya untuk membeli bahan makanan, biasa juga untuk membeli kebutuhan hariannya. Dan juga biasa kalau di Aceh, untuk supermarket yang diizinkan untuk buka pun mereka